Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya raya. Salah satu kekayaan Indonesia adalah budaya yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke, seperti berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan beraneka ragam karya seni yang sangat indah. Namun, belajar dari sejarah, kita mengalami masa di mana bangsa kita ini dengan mudahnya dijajah dengan menggunakan strategi adu domba selama 3,5 abad. Atas dasar itulah, kini pada era kemerdekaan, kekuatan persatuan dan kesatuan harus selalu kita jaga melalui bela negara. Apa sih bela negara itu? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bela negara, mari kita simak penjelasan apa itu bela negara bersama Bapak AKP Arsono Suhardi pada video berikut ini. Saya perkenalkan dulu, sekalian saya paparkan. Ini secara singkat saja, nama Arsono Suhardi, jabatan saya di Kesatuan Jabat Sementara Kabak Ops Brimob Polda Jatim. Dalam acara webinar ini, temanya adalah meningkatkan rasa bela negara dan nasionalisme mahasiswa. Definisinya adalah sikap dan perilaku warga negara menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan didasari, nah ini yang penting nih, dengan didasari rasa cinta terhadap NKRI, di mana dasar kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi dan tujuan bela negara. Fungsinya mempertahankan negara dari berbagai ancaman seperti di awal kami jelaskan, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan panggilan sejarah. Kemudian kewajiban setiap negara, itu fungsinya. Tujuannya sama, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang, menjaga identitas integritas bangsa dan negara. Kenapa kita harus membela negara? Pertama, merupakan bentuk pertahanan. Jadi setiap warga negara wajib hukumnya mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Kedua, perjuangan kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI tanggal 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa, sehingga setiap warga negara wajib hukumnya untuk ikut serta membela negaranya. Yang ketiga, merupakan aspek hukum. Warga negara wajib membela negara karena sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945, yaitu kalau kita lihat bisa tertuang di pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari dan negara bisa diaplikasikan dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran. Ketiga, sudah jelas kalau pengabdian sebagai prajurit TNI Polri sudah jelas, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari pasti berkisar dengan bela negara kalau sudah menjadi prajurit TNI dan Polri. Dan keempat, pengabdian sesuai profesi. Nah ini yang saya bilang, kawan-kawan bisa mengembangkan sendiri nanti seperti apa berkaitan dengan etika, tugas pokok sesuai dengan profesi kawan-kawan semua. Ini yang menyebabkan lemahnya kesadaran bela negara. Kalau kawan-kawan tadi sebelum acara dimulai, terima kasih sudah diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Contohnya di kami ini jelang detik-detik 17 Agustus 45 dan banyak di kegiatan-kegiatan lain, karena kesadaran atau ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan,
Kami mencoba masyarakat yang lalu lalang di jalan raya, kami minta waktunya sedikit, kami stop, kami ganggu perjalanan mereka untuk berhenti sejenak saat detik-detik proklamasi itu dikibarkan bendera merah putih. Kemudian yang kedua, saya bacakan kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Kemudian terjadi konflik antar etnis. Ingat bahwa bangsa ini, negara NKRI ini negara berbineka, banyak suku, adat, agama, dan itu bukan merupakan penghalang bahwa kita ini harus bersatu. Justru dengan perbedaan itu kita bisa saling mengisi. Kemudian yang keempat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Nah, kita yang sudah hidup di masa kemerdekaan ini kadang-kadang lupa. Toh 17 Agustus mengibarkan bendera saja sulit. Atau bahkan mengibarkan bendera merah putih tapi benderanya sudah kusut, sobek. Itu satu tanda kita tidak menghayati. Yang kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah, sehingga contoh juga ini di Papua contohnya. Mereka menganggap bahwa pemerintah pusat tidak atau kurang perhatian terhadap pemerintah daerah. Sekian video penjelasan dari Bapak AKP Arsono Suhardi yang telah disampaikan melalui webinar kebangsaan menumbuhkan sikap bela negara dan disiplin dalam diri mahasiswa yang telah kami laksanakan pada 12 November 2022 secara online. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan maupun prakata dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.